Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bertemu kembali dalam tayangan Seduh Senin Teduh pada hari ini 24 Agustus 2026. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat kami tadi malam, dan kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar. Kami diberikan kekuatan yang baru untuk kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas udara yang segar, kami boleh merasakan karya dan ciptaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan dengan judul Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut pada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun, jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sampai demikian jauh pembacaan kitab kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita pasti pernah mendengar peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika saya lulus SMA waktu itu, saya tidak punya biaya untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi waktu itu saya langsung bekerja di perusahaan swasta. Saya sempat ditempatkan berpindah-pindah di beberapa daerah. Tapi ada satu pesan yang saya ingat dipesankan oleh almarhum bapak saya, seperti peribahasa yang tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini apa sih artinya Bapak Ibu? Sebenarnya ini mengandung bahwa ketika kita berada dimanapun, kita ada di Surabaya, atau di Bandung, atau di Sumatera, atau Papua sekaligus, yang paling jauh sekalian, kita tetap harus menjaga peraturan yang ada, hukum yang ada. Tidak bisa kita seenaknya saja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun peraturan yang ada di situ. Jadi, seseorang itu harus menghargai peraturan dan hukum yang berlaku.
Nah, buat kita di negara kita, Indonesia, kita sudah mempunyai peraturan, sudah punya hukum, sudah punya undang-undang dasar yang harus kita patuhi. Contoh, ketika kita memiliki sebuah kendaraan, entah roda 2 atau roda 4, itu kita sudah tahu. Ketika kita memiliki kendaraan tersebut, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Seperti tadi dalam firman Tuhan, bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Nah, dalam hal ini, ketika kita punya kendaraan, kita punya tanggung jawab untuk membayar pajak setiap tahunnya kepada pemerintah. Jangan lalai. Ini harus kita patuhi dan kita ikuti. Nah, permasalahannya Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab ini di Roma ada pertentangan nih. Jadi ada orang Kristen, Yahudi atau kaum Zelot sebutnya, yang tidak mau memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jadi mereka memberontak, menentang pemerintah, bahkan menebarkan teror dan berusaha menghancurkan dengan mengangkat senjata, melakukan perlawanan senjata. Jadi menurut mereka, bagi mereka, tidak ada raja selain Allah. Memang betul ya, tidak salah. Namun selama kita masih hidup di dunia, kita harus mematuhi hukum yang ada di dunia. Karena kita ketika ada di Indonesia, ada penguasanya pemerintah. Nah, kita harus sadari bahwa pemerintah ini juga berasal dan ditetapkan oleh Allah. Mereka hamba Allah. Kita harus menghormati, patuh, tunduk dengan hukum, dengan peraturan yang sudah dibuat. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, apakah setiap hari atau seminggu sekali kita sudah melakukan doa bagi pemimpin kita? Atau jangan-jangan kita hanya berdoa dalam doa syafaat yang dibawakan oleh seorang pelayan firman atau pendeta? Nah, untuk itu, melalui firman ini kita diingatkan, jangan sama seperti orang-orang Yahudi atau kaum Zelot yang menganggap segala pajak, segala upeti bukan diberikan kepada pemerintah Roma, tapi kepada Tuhan. Nah, ini harus diluruskan. Oleh karena itu, Paulus menuliskan surat dan menasihati agar jemaat Roma mentaati peraturan, yang artinya menggambarkan pemerintahan dunia ini sebagai hamba Allah, termasuk orang Kristen. Jadi orang Kristen juga harus taat, harus patuh kepada peraturan yang sudah ada. Nah, sekarang begini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah nasihat Paulus ini secara langsung bisa kita terima dan kita terapkan dalam sikap hidup kita dalam pemerintahan di Indonesia ini? Nah, jadi surat Paulus ini ditulis untuk memperingati jemaat Kristen di Roma, bahwa kita harus bisa dan terus menjaga hubungan baik dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Nah, tujuannya apa sih? Nah, sebenarnya supaya kita tidak bisa seenaknya saja, udahlah, saya udah punya motor, udah punya mobil, saya nggak perlu bayar pajak. Jangan sampai seperti itu. Walaupun belakangan ini ada bermacam-macam ya, muncul nih pajak-pajak lain. Wah, nanti televisi akan dipajakin. Yang belum bayar pajak nggak bisa mengisi bensin di pom bensin, sampai area kayak diperiksa lah oleh tugas, ditempelin, belum bayar pajak. Nah, memang seharusnya kita sebagai warga negara yang baik, yang taat pajak, kita punya tanggung jawab, lakukanlah itu, bayar pajak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen, ayolah, mari kita berdoa buat pemerintahan kita Indonesia, agar diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan di dalam memimpin, tidak asal mendengarkan informasi yang tidak baik,
tapi mereka buat peraturan-peraturan, undang-undang yang ada, semuanya untuk memajukan dan mensejahterakan warganya, bangsa Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang juga sudah banyak ada pergolakan di Papua, di Aceh. Mari kita bantu doa, semoga pemerintah bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi mari kita menjauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Pemerintah kita di Indonesia sudah membuat undang-undang yang tujuannya menolong dan mengontrol kehidupan kita, kehidupan masyarakat, agar dapat hidup lebih tertib. Ada banyak peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada juga yang mirip-mirip peraturannya dengan hukum kita di agama Kristen. Misalnya, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang bersaksi dusta, dan sebagainya. Nah, intinya adalah selama kita tidak melakukan dosa di mata Tuhan ataupun di mata hukum negara, kita tidak perlu takut pada pemerintah, karena tidak ada hukum yang dapat diberikan kepada kita. Mari kita hidup saling menolong, saling menghargai, saling mendoakan sebagai sesama warga jemaat dan juga warga masyarakat. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu seraya mengucapkan syukur dan terima kasih. Firman Tuhan telah kami dengar dan mengingatkan kepada kami semua untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa ini agar diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan dalam memimpin ataupun membuat undang-undang demi ketertiban, keberlangsungan hidup warga negara Indonesia. Ajarlah kami juga untuk taat hukum dan hidup tertib, agar hidup kami senantiasa damai dan sejahtera. Pimpin sertai kami dalam kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang pagi hingga pada malam hari nanti. Semuanya akan diserahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tayangan seduh pada pagi ini. Sampai bertemu kembali di tayangan seduh selanjutnya. Tuhan memberkati.